Karena kita punya kultur, punya budaya, dan budaya itu budaya Indonesia. Tentu misalnya orang Arab pakai jubah, itu ya sunat, kita yakini sunat. Tapi orang Indonesia ya sudah cukup pakai hem, itu juga sudah sunat. Karena kewajiban kita yang penting adalah satrul aurat, nutupi aurat, meskipun dengan cara negara masing. Jadi ini pelajaran bagi kita. Coba misalnya gini, ada orang salah koruptor, kamu mesti benci sama koruptor. Coba bayangkan kali itu anak kamu, mesti dungo ya wong mungkin buatan konangan. Dan sama. Ini masalah Rasulullah itu melihat semua umatnya adalah anaknya. Sing lagi abangan, sing lagi setengah abangan, sing hitam, semuanya adalah Maka kalau ini semua umatnya melihat orang abangan, ya pikirannya itu memandu mereka tobat, bukan malah dianggap kafir. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara lebih kafir dari orang kafir. Pembuatnya, penganutnya, yang membenarkan, yang memproklamirkan lebih kafir daripada orang kafir. Makanya kita menolak faham takfiri, faham yang mengkafirkan orang lain. Karena ibaratnya faham takfiri itu nggak rasional, secara fikih nggak rasional. Allah yang Tuhan saja, yang punya semuanya, itu jelas ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Terus ayat wa anibu ila rabbikum. Orang-orang yang sudah melampaui batas oleh Allah dipanggil, ayo kembali ke saya kembali. Kemudian orang-orang takfiri ini, orang-orang ekstremis ini, hamba Allah yang sedang maksiat dianggap tidak Islam atau kafir, keluar dari area kemukminan. Wong yang Allah Tuhan saja, yang di luar disuruh masuk. Ini yang sudah masuk malah disuruh keluar. Coba Nabi diutus jadi Nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa untuk mengkafirkan orang Islam? Ya Nabi lo diutus itu untuk mengislamkan orang kafir apa mengkafirkan orang Islam? Mengislamkan orang. Makanya aliran-aliran ekstrim sidik-sidik ngafirkan orang itu satu mesti goblok dulu, mesti. Dua mesti gak tahu ngaji. Tiga terlalu semangat tapi khazanah ilmunya itu pas-pasan. Karena tadi kebencian kita ini pasti ada unsur dengan tanda kutip nafsu. Ya tadi kamu benci sama cah wedok yang kuatokan cekak sepeda motor buwanter. Bareng mbok pisoi jumlah wong ayu banget seneng kowe. Kira-kira masih misoi ndak gitu. Itu mesti atau gini, kamu benci sama orang yang nyulayani janji. Zaid tidak janji sama kamu mesti marah. Janjian kok gak rene gini-gini. Coba Zaid itu orang yang ngutangi kamu. Berani enggak ngumpat-ngumpat Zaid meskipun nyulayani janji. Zaid itu orang yang memberi utangan kamu 10 juta terus janjian nyulayani janji. Bisa enggak kamu bentak Zaid? Terus gak ditagih sewenang. Artinya ketika kamu disulayani janji marah itu mesti gini, sudah nyulayani janji plus tidak berjasa. Nah ini yang kita dapat kearifan dari Nabi Ibrahim. Saat kita enak saja usul orang maksiat dibunuh dimatikan oleh Allah, itu plus mereka kebetulan tidak anak kita. Coba andaikan zaman di alam malakut Ibrahim tahu yang nakal itu anaknya, apa kira-kira usul demikian? Nah makanya ini jaga kearifan kita, bahwa bayangkan orang lain itu keluarga kita. Makanya kearifan dari bapak saya, bapak itu senangnya kancanan orang macam-macam, masuk musim bulet-bulet. Terus setiap saya tanya, kenapa pak? Sing gelem dadi ngono ya sapa? Mesti jawabannya. Karena itu kearifan. Sing gelem dadi ngono iku santrinya bapak dulu yang bulet ya banyak. Kiai iku bengkel, nek ora gelem dadani barang rusak ora usah dadi apa? Kiai. Makanya saya ini keterusan, saya termasuk jenis kiai yang tidak tegas. Tapi karena kearifan, kiai yang terlalu tegas itu biasanya tidak pati arif. Ya tadi, bayangkan itu anak kamu, kepengen ngaji malah diboyong. Cara itu anakmu, Pak Yai memberi kepengen didadani malah jiran. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jadi coba khazanah-khazanah itu jangan sampai hilang. Memang ada banyak riwayat tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Sebagian kitab meriwayatkan bahwa Ibrahim itu saking senangnya sama Allah,
Ditanya Ibrahim, andaikan kamu punya sapi sekian, kamu korbankan untuk saya enggak? Iya ya Allah, untuk taqarrub ilaika. Kurban itu maknanya satu prosesi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mana ada terima sapi unta, nak jenengan nyuwun anak kula mau tak korban. Terus dites tenan disuruh nyembelih apa? Ismail. Tapi saya lebih cocok sama riwayat yang diterangkan di Syarah Kitab Hikam tadi. Jadi beliau ngalami kasaf, diangkat. Kasaf itu satu kemampuan untuk melihat alam gaib. Kemudian dipertontonkan Allah alam malakut. Terus Ibrahim main usul supaya orang-orang itu dihabisi. Suatu saat itu tadi diingatkan Allah, coba anak kamu sembelih. Lu gimana ya Allah, ini samratu fuadi buat saya. Terus kata Allah, ketika kamu usul langsung tak turuti, kalau saya usul kamu pikir-pikir katanya. Tapi ini anak saya, lah memang saya bunuh itu hamba siapa, itu juga hamba saya kata Allah. Nah semenjak itu Ibrahim jadi halim. Ibna Ibrahim malah halimun awwahumunib. Semenjak itu dia jadi halim, beliau jadi halim. Halim itu mudah memaafkan. Dulu enggak ya, agak-agak temperamental. Makanya dalam tafsir diterangkan ketika Ibrahim ekstrim mematai beberapa berhala itu di Quran dijelaskan sami'na fatay yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan itu anak muda, jadi gejolaknya masih kuat sehingga frontal. Tapi ketika Ibrahim sepuh itu semua proses dakwahnya itu halus. Ya kira-kira mirip Wali Songo. Tapi itu bahasa yang salah ya, Wali Songo yang mirip Nabi Ibrahim nanti. Makanya yang benar itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Islam Nusantara itu nama lain yang ingin ikut ahli sunnah wal. Jangan ahli sunnah wal jamaah sekarang ikut Islam Nusantara, itu kacau nanti secara. Sering saya ditanya, Gus Islam Nusantara itu kan firqah sudah 73 ditambah Islam Nusantara 74 gitu. Ya kacau kalau seperti itu ya enggak. Islam Nusantara itu ya maknanya ya karena kita punya kultur, punya budaya, dan budaya itu budaya Indonesia. Saya ini Kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan tarafai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarohu ala atiki. Ya usin lagi ragam pegawai nopo SBB, yang penting semuanya nutupi nopo. Tentu misalnya orang Arab pakai jubah itu ya sunat, kita yakini sunat. Tapi orang Indonesia ya sudah cukup pakai hem, itu juga sudah sunat. Jangan kayak orang Madura, karena kalau yang jubahan kiai ke Arab Saudi, supir taksi dicium, tukang angkot dicium, karena semuanya pakai apa? Jubah. Itu guyonannya orang Madura kan? Setelah di sana jubah loh, itu pakaian nasionalnya orang Arab. Oh iya iya. Makanya kalau melihat film Arab itu bingung, karena yang soleh sama penjahat sama-sama macaknya seperti itu. Kalau film Indonesia kan gampang, yang preman tatonan pakai celana jeans sobek-sobek, yang kiai pakai koko, kan enak. Ini yang soleh, ini enggak. Kalau film Arab bingung loh. Makanya kalau orang abangan lihat film Gus sing Abu Jaldi, karena karena itu film Arab repot, film Arab itu. Dan lucunya orang-orang Arab itu meskipun fasik itu kalau sumpah ya bilang wallahi. Itu yang sering haji, sering umrah kan tahu, orang Arab kalau marah siapapun ya bilang apa? Wallahi. Nah itu maksudnya Nusantara. Tentu kita tetap yakin jubah, pakai jubah itu sunat, pakai seperti itu sunat. Tapi nggak usah berlebihan, terus harus seperti itu. Karena kewajiban kita yang penting adalah satrul aurat, nutupi aurat, meskipun dengan cara negara masing. Nah, negara masing-masing ini kemudian oleh kiai kadang diistilahkan apa Islam Nusantara. Sama lihat kan ulama-ulama Turki ya pakai turbus, pakai peci, yang ulama Rusia ya pakai baju khas Rusia. Ya semuanya pakai khas daerah masing-masing, dan itu nggak masalah. Karena kata Allah, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa kaum. Semua rasul itu punya tradisi sesuai tradisi kaumnya masing-masing. Tentu tradisi yang positif.
Jadi nggak perlu diperdebatkan. Tapi tetap saya ingin berkeyakinan bahwa pakai jubah itu ya sunat, pakai hem ya sunat, pakai pakaian ala Indonesia yang santun itu juga apa? Sunat. Karena sakofa itu satu tradisi.